apa? Contohnya misal kemarin kita sudah ngomongin tentang dadu, satu buah dadu yang dilempar gitu ya, satu buah dadu yang dilempar gitu. Nah, maka dia ada titik sampelnya mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau ditanya mata dadu 1, berapa peluangnya? Mata dadu 2, berapa peluangnya? Teman-teman bisa mencari nilai peluangnya dengan rumus titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Begitu ya. Nah, itu untuk peristiwa mutually eksklusif. Nah, titen-titenannya lagi untuk peristiwa mutually eksklusif ini, kata-kata yang menjadi kunci adalah kata atau. Untuk yang mutually ya. Nah, ataunya di sini misalnya gini. Berapakah peluang muncul mata dadu 1 atau mata dadu misal berapa ya? 4 gitu ya. Nah, teman-teman kemarin peluang muncul mata dadu 1. Nah, nilainya adalah 1/6. Peluang muncul mata dadu 4 ini juga sama, 1/6. Jadi, kalau teman-teman ditanya, berapa nih peluang muncul mata dadu 1 atau mata dadu 4 gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau ketemu dengan kata hubung atau, maka teman-teman di sini nanti operasinya adalah operasi penjumlahan. Jadi kalau ditanya peluangnya berapa? Iya 1/6 ditambah dengan 1/6. Jadinya berapa? 2/6. Seperti itu ya. Karena kalau yang kemarin peristiwa sederhana hanya satu peristiwa, tapi kalau peristiwa mutually itu ada 2 peristiwa. Nah, kalau kita lihat di bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau ada 2 kalimat atau kalimat majemuk, maka mereka mempunyai ada kata hubungnya gitu ya, kata hubung sehingga, dan, atau, akan tetapi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, titen-titenannya untuk peristiwa mutually ini adalah kata atau gitu ya, atau itu nanti operasinya di jumlah gitu. Nah, ini saya bersihkan dulu. Nah, seperti ini ya. Oh, ini tadi yang sudah digambarkan di awal, sehingga untuk rumusnya sendiri. Nah, ini ya, teman-teman. Besar probabilitas peristiwa A atau B adalah peluang A ditambah peluang B. Ya, contohnya yang tadi. Nah, ini ya. Kalau di sini contohnya adalah peluang muncul mata dadu 3 atau 5 berapa? Sama kayak tadi ya. 2/6 ini disederhanakan. Semuanya atas sama bawah, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Kan kita harus adil nih ceritanya ya. Kalau dibagi 2 ya semuanya dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Nah, ini juga sama. Kalau di sini muncul jumlah mata dadu 7 atau jumlah mata dadu 11. Kalau tadi ini dadunya cuma 1, nah kalau yang ini dadunya ada 2, sehingga teman-teman yang ditanyakan tadi adalah, nah jumlah mata dadu 7. Nah kalau jumlah mata dadu 7, ya ini, ini ya. Nah ini ke sana, ini jumlah yang mata dadu tuh 7. Nah, jumlah mata dadu 11-nya yang mana? Nah, kita lihat yang jumlahnya 11 mana? Lah ini. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ditanya peluang yang jumlah mata dadunya jumlahnya 7, ada berapa? Jiro, lu, siji, loro, telu, papat, limo, 6. 6 ya. Titik sampelnya 6 dibagi ruang sampelnya 36. Sedangkan peluang mata dadu yang
jumlahnya 11 ya. Hanya ada 2 ya, berarti 2/36. Karena di sini dia ditanyakan berapa peluang muncul mata dadu yang berjumlah 7 atau 11, maka nah misalnya ini kita nyatakan sebagai A ya. A, ini kita nyatakan sebagai B, berarti peluang A ditambah peluang B-nya berapa teman-teman? Berapa ditambah berapa? Nah, diisi yuk. Peluang A-nya adalah peluang yang jumlahnya 7. Tadi peluang yang jumlah mata dadunya 7 ada berapa? 6. 6. Berarti di sini 6/36. Kemudian yang jumlah mata dadunya 11 ada? 2/36. Ya, betul. Nah, nek dijumlah piro Mas, Mbak? 8/36. 8/36. Bisa disederhanakan? Bisa dibagi Ya, bagi 4 jadinya atas berapa? 2. 2, bawahnya 9. Nah, sehingga ketemu ya. Ternyata peluang muncul mata dadu jumlah mata dadu 7 atau 11 nilainya adalah 2/9. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Nah ya, oke. Itu nek titenane ada kata-kata atau ya, atau. Oke, saya bersihkan dulu. Nah, kalau tadi mutually eksklusif, nah kalau sekarang kuali aneh. Nah, semuanya kan berpasang-pasangan ya. Ada hitam, ada putih, ada hitam atau putih ya pasangannya. Ada putra, ada putri. Nah, ini ada mutually eksklusif, ada non mutually eksklusif. Bedanya di mana? Bedanya kalau tadi dia apa jenenge Mas, tidak mempunyai irisan. Nah, kalau di sini lah ini irisannya bukan himpunan kosong. Nek bukan himpunan kosong itu artinya apa? Mereka mempunyai apa Mas Mbak? Mereka mempunyai irisan. Nek digambarkan ya, kalau kita gambarkan nih gitu. Nah, berarti gini nih. Nah, gini ya. Nah, wis gambarnya ya rada-rada lah ya. Anggap aja salah. Oke. Nah, di sini misal ini adalah salah. Misal ini adalah himpunan A, ya toh. Terusannya ini adalah himpunan B. Nah, gitu ya. Nah, diwarnai. Nah, terus ini kita namakan A. Ini kita namakan B ya. Nah, mereka punya irisan raketang siji gitu ya, raketang siji. Nah, itu sudah dinamakan probabilitas peristiwa non mutually eksklusif. Artinya apa ini tadi? A iris B itu bukan himpunan kosong. Ada irisannya gitu. Nah, nek dirumuskan Mas Mbak seperti ini. Probabilitas peristiwa non mutually eksklusif itu rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Loh, panjang ya. Kalau tadi kan cuma sampai sini tok nih. Kalau tadi cuma sampai ini tok ya Mas Mbak. Nah, sekarang ditambahi. Ya, dikurangi dengan siapa? Dikurangi dengan ini tadi nih. Yang sini. Ya, irisannya ini. Ini kan berarti ada yang kuning, ada yang hijau ya. Yang sini ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, maka ini dia dikurangi dengan yang irisannya tadi. Contoh. Nah, contohnya adalah pada pengambilan satu set kartu bridge, berapakah probabilitas terambilnya kartu as atau kartu berwarna merah? Nah, masih ingat kartu bridge mana ya? Kartu bridge ini. Tadi pertanyaannya adalah peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna merah. Masih ingat kartu bridge? Saya balik lagi ke sini ya. Yang ditanyakan adalah peluang as atau
kartu yang berwarna merah. Nah, kartu bridge ini jenisnya ada 4 ya. Ada yang bentuknya hati, ada yang bentuknya wajik, ada yang bentuknya wawu, dan ada yang bentuknya keriting. Nah, masing-masing ini yang yang 2 jenis warnanya hitam, yang 2 jenis warnanya merah. Nah, nek ditanya atau Mas Mbak, peluang muncul kartu as nilainya berapa? Kartu asnya ada berapa sih? Nek kene kartu as sama piro Mas Mbak? Nih ya. 4. 4. Ini ya. Berarti kita bisa tulis di sini bahwasanya peluangnya adalah 4. Semuanya ada 52. Sebentar ya, No. 52. Nah, sekarang pertanyaannya, peluang kartu yang berwarna merah. Yang merah ada berapa? 26. Ya, betul. 26 per 52. Sebentar ya, Mas. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dah. Hilang. Oh, udah. Oke, kita lanjutkan ya. Bentar. Iklan ya, Mas. Mbak. Tadi saya lupa. Oke, dari ini ya. Kalau ditanya, ada nggak kartu as yang berwarna merah? Halo? Ada, Ibu. Ada, Bu. Berapa banyak? 2. 2, betul. Nah, berarti di sini teman-teman, kalau teman-teman as yang merah, ini adalah 2 per 52. Sehingga kalau ditanya berapa peluang muncul kartu as atau kartu yang berwarna merah, maka teman-teman adalah seperti yang rumusnya tadi ya. Peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Sehingga kita punya, ini saya jadiin satu begini boleh ya. Karena apa? Karena di sini menyebutnya sama. Berarti kita punya 4, ini 52 ya. Saya tulis di sini. Ditambah 26, ya, dikurangi irisannya tadi ada 2. Nah, wes, berapa ini? 28 per 52. Betul. 28 per 52. Oke, ini bisa disederhanakan. Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. 2 dulu boleh, langsung 4 juga boleh. Gitu ya. Misal kalau dibagi 2 berarti 28 bagi 2. 14 per 26. Ini masih bisa disederhanakan ya. Menjadi 14 bagi 2, 7 per 13. Oke, ini yang udah paling sederhana. Karena 13 itu merupakan bilangan prima, betul. Jadi dia sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi angka yang lebih sederhana. Sehingga cukup teman-teman menuliskan 7 per 13. Oke, sampai di sini bisa membedakan antara mutually eksklusif dengan mutually non eksklusif. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Kalau begitu kita ke yang selanjutnya. Nah, itu. Oke.
Probabilitas peristiwa independen. Independen itu artinya bebas ya, bebas. Nah, maksudnya apa? Dua peristiwa dikatakan bebas atau independen atau bebas statistis. Jika terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peristiwa yang lainnya. Jadi dikatakan menurut Sujana saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Bawah itu sama. Nah, kalau tadi teman-teman titen-titenannya adalah kata hubung ya, titen-titenannya adalah kata hubung atau. Kalau di sini titen-titenannya untuk peristiwa independen itu adalah dia kata hubungnya dan, gitu ya. Nah, dan ini nanti kata hubungnya sini guys. Dan kalau atau tadi ditambah, kalau dan itu dikali, gitu ya. Nah, di sini teman-teman didefinisikan peluang A kali peluang B. Contohnya gimana? Misal, peluang Andi lulus mata kuliah statistika adalah 0,8. Nah, peluang Barni lulus mata kuliah statistika adalah 0,6. Ditanya, berapakah probabilitas keduanya lulus? Nah, dari kata-kata ini, Thomas Mbak, ya kata-kata probabilitas keduanya lulus, ini bisa kita urai kembali menjadi berapakah probabilitas Andi lulus, nih ya, sorry, Andi lulus, nah, dan Barni lulus. Nah, ini ya. Oke. Peluang Andi lulus, ini peluang A-nya ya. Peluang Barni lulus adalah peluang B-nya. Sehingga kalau ditanya, berapa peluang keduanya lulus? Peluang Andi lulus 0,8 dan peluang Barni lulus adalah 0,6. Nah, ini ya, dannya, kata hubung dan ini dioperasikan sebagai kali gitu ya. Operasinya adalah perkalian. Sehingga 0,8 kali 0,6 sama dengan berapa teman-teman? 48%. Ya, kalau pakai persen boleh. Nanti kita apa jenenge? Konversi ke desimal ya. Berarti ini menjadi 0,48. ya, tepat sekali. Oke ya, 0,48. Ya, betul. 48% kalau sama ya, jangan-jangan ini podo. Tapi yang satu menggunakan persen, yang satu menggunakan desimal. Sama, nilainya sama. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Oke. Nah, ini ya 0,48. Oke. Nah, bentuk ini tadi Thomas Mbak, peluang ini bisa apa namanya? Diperumum lagi, diperluas pertanyaannya. Dari mana? Nah, ini kita akan berkenalan dengan yang namanya komplement. Komplement suatu kejadian ini, notasinya ya tergantung dengan bukunya masing-masing ya. Ada yang notasinya adalah A pangkat C. Kemudian ada yang, maafin, ada yang A apostrof, ada yang A topi C. Ya, benar ya. Nah, di sini A topi garis di atasnya ya. Nah, peluang nilainya adalah 1. Nah, peluang A ditambah peluang A komplement, nilainya itu juga harus 1 kalau dijumlahkan. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita gambarkan, gitu ya, kalau kita gambarkan, A komplement itu seperti apa menurut teman-teman? Ada yang sudah pernah melihat gambar komplement?
Misal ya, kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Terus ini, nah peristiwanya, ini kita namakan peristiwa A gitu ya. Nah, peristiwa A komplement mana? Ini. Yang di luar ya, yang bukan himpunan A, yang di luar. Nah, ini yang dinamakan A komplement. Sehingga kalau teman-teman ditanya, peluang Andi lulus Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Karena jumlahnya harus 1, maka nilai peluang A komplemennya adalah 1 dikurang 0,8. Berapa? 1 dikurangi 0,8? 0,2. 0,92. 0,2 atau 0,92? 0,2. Iya, betul ya. 0,2. Nek 92 kakean ya, Mbak. Nah, 0,2. Bernie tadi juga teman-teman bisa nih. Peluang Bernie-nya 0,6 ya. Berarti peluang B komplemennya berapa? 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Tepat sekali. Sehingga kalau ditanya dengan soal yang sama, tapi pertanyaannya lain nih gitu ya. Yang diketahuinya sama, tapi yang ditanyakan begini, misal, berapakah peluang salah satu lulus, gitu ya. Kalau yang ditanyakan peluang salah satu lulus, artinya apa Mas Mbak? Bisa jadi Andi tok yang lulus, Andi lulus, atau Bernie yang lulus. Nah, salah satu dari mereka lulus sih. Nah, artinya kalau Andi lulus, berarti si Barney tidak lulus. Ya nggak sih? Nah, atau peristiwa keduanya adalah si Barney-nya lulus, si Andinya yang tidak lulus. Oke, bisa dibayangkan sampai di sini? Nah, bisa dibayangkan teman-teman? Halo? Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau di sini kata hubungnya atau berarti ditambah. Ini kejadian 1, ini kejadian 2. Kejadian satunya si Andi lulus. Berarti Andi lulus, Barney tidak, dan Barney tidak lulus. Kalau dan berarti ini dikali. Atau peristiwa kedua bahwasanya si Barney lulus, tapi siapa? Si Andinya tidak lulus. Sehingga teman-teman tinggal masukkan ke nilai peluangnya ya. Peluang Andinya adalah 0,8. Peluang Barney tidak lulusnya adalah 0,4. Ditambah 0,6 dikali 0,2. Teman-teman punya 0,32 ditambah 0,12. Nilainya adalah 0,44 ya. Nah, ini adalah peluang apabila salah satu saja yang lulus. Artinya peluang Andi lulus atau si Barninya lulus. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Sudah azan ya. Di sini sudah azan. Oke, kita screenshot. Nih, untuk diagram Venn A komplement ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Mau dilanjutkan, tapi tanggung juga ya. Sudah. Oke, sampai di sini dulu
Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke. Sebetulnya mau dilanjutkan ya, tapi ditunggu dulu ya azannya ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan sedikit ya untuk materinya. Apa tadi? Nah, sedikit saja untuk bagian 2 ini tadi ya. Yang akan kita pelajari adalah kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, faktorial, dan seterusnya. Nah, ini untuk awalan aja ya, gambaran bahwasanya untuk inti di bagian 2 ini adalah permutasi dan juga kombinasi. Nah, sebagai gambaran teman-teman bahwasanya ibaratnya di sini teman-teman punya yang namanya probabilitas gitu ya. Nah, probabilitas ini gitu ya. Probabilitas di sini rumusnya adalah titik sampel per ruang sampel gitu ya. Nah, untuk mencari ruang sampel dan titik sampel ini kita butuh ini, dua ini, permutasi dan juga kombinasi. Sehingga nanti kita akan ngomongin intinya adalah permutasi dan juga kombinasi. Dari kaidah penjumlahan tadi udah, perkalian udah. Nah, tinggal nanti faktorial untuk dasar kita mengerjakan permutasi dan juga kombinasi. Ini gambarannya secara besarnya dulu. Besok kita lanjutkan lagi ke permutasi dan juga kombinasi. Sedikit lagi. Oke, dari saya cukup sekian dulu sebelumnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke ya, kalau belum ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena sudah azan berkumandang. Oke, belum ada. Kalau tidak ada, kita sudahi dulu ya. Kalau misalnya itu nanti, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga nanti materinya kekejar semuanya ya. Misalnya nanti untuk yang bagian 2 ini ternyata pertemuannya kurang gitu ya, karena UAS kalau tidak salah sampai akhir Juli, ya nanti coba membuat, nanti kalau sempat ya nanti saya buatkan untuk video pembelajarannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Ya, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Selamat menunaikan sholat ibadah sholat maghrib untuk yang
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, oke, sampai